Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi kondisi perairan umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Adiyoga. Halo, nama saya Nur Mulia Az-Zukhraf Aden. Dan perkenalkan, nama saya Rima Rahmawati Syawal. Apa itu perairan? Perairan merupakan suatu kumpulan massa air pada wilayah tertentu, baik bersifat dinamis atau bergerak seperti laut dan sungai, ataupun bersifat statis atau diam seperti danau. Perairan dapat merupakan perairan air asin, air tawar, ataupun air payau. Contoh perairan adalah sungai, danau, laut, dan rawa. Perairan pesisir. Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia, yang merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir menyimpan potensi hayati dan non-hayati yang sangat banyak. Contoh potensi hayati adalah perikanan, hutan bakau, terumbu karang, dan lain-lain. Contoh potensi hayati non-hayati adalah mineral dan bahan tambang. Kondisi umum perairan. Kondisi perairan Indonesia sering mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi iklim maupun campur tangan manusia. Sumber daya perairan Indonesia memiliki potensi yang besar dan akan menghasilkan banyak penghasilan bila dikelola oleh manajemen yang baik. Parameter kualitas air. Yang pertama ada parameter fisika. Di parameter fisika ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada suhu. Suhu sangat penting dalam perairan karena suhu merupakan controlling faktor yang sangat berpengaruh terhadap kecepatan metabolisme organisme perairan. Suhu perairan Nusantara biasanya berkisar antara 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan air laut merupakan tinggi rendahnya cahaya matahari yang menembus di suatu badan perairan. Kecerahan suatu perairan menentukan sejauh mana cahaya matahari dapat menembus suatu perairan dan sampai kedalaman berapa proses fotosintesis dapat berlangsung sempurna. Kecerahan yang mendukung apabila Seychidis mencapai 20-40 cm dari permukaan. Yang ketiga ada salinitas. Salinitas atau keasinan merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat membatasi kehidupan organisme dan dapat mengontrol pertumbuhan, reproduksi, dan distribusi organisme. Salinitas air laut pada umumnya berkisar antara 33 sampai 37 dan berubah-ubah berdasarkan waktu dan ruang. Nilai salinitas sangat dipengaruhi oleh suplai air tawar ke air laut, curah hujan, musim, topografi, pasang surut, dan evaporasi. Yang keempat ada kecepatan arus. Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin. Karena perbedaan dalam densitas air laut atau disebabkan oleh gerakan gelombang. Pergerakan air yang ditimbulkan oleh gelombang dan arus juga memiliki pengaruh yang penting terhadap bentos, mempengaruhi lingkungan sekitar seperti ukuran sedimen, kekeruhan, dan banyaknya fraksi debu, juga stres fisik yang dialami organisme-organisme dasar. Oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut merupakan salah satu unsur pokok pada proses metabolisme organisme, terutama untuk proses respirasi. Di samping itu juga sebagai petunjuk kualitas air. Pada umumnya, oksigen terlarut berasal dari difusi oksigen dari udara ke dalam air dan proses fotosintesis dari tumbuhan hijau. Derajat keasaman pH. pH merupakan ukuran konsentrasi ion
hidrogen yang menunjukkan suasana asam atau basa suatu perairan. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain aktivitas fotosintesis, aktivitas biologi, suhu, kandungan oksigen, dan adanya kation. Derajat keasaman atau kadar ion H dalam air merupakan salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang hidup di suatu lingkungan perairan. Metabiologi, plankton dan zooplankton. Plankton dan zooplankton biasa disebut sebagai biota yang hidup di mintakat pelagis dan mengapung, artinya mereka tidak dapat melawan arus. Mereka menyediakan sumber makanan yang penting dalam jumlah besar. Mereka juga biasa disebut sebagai biota akuatik seperti ikan dan cetacea. Plankton dan zooplankton juga memiliki peranan ekologis yang penting dalam perairan. Tetapi apabila jumlahnya tidak terkendali, itu akan sangat merugikan. Sekiranya sampai sini saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.